Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam olahraga, teman-teman. Pemirsa Kone TV Lampung dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di bicara olahraga yang pada hari ini saya bersama Mas Gino Vanoli dari Pelangi. Pelangi itu Persatuan Layang-Layang ya, Perkumpulan Layang-Layang Indonesia. Bagi Anda yang belum mengetahui kok layang-layang ada perkumpulannya, terus apa sebetulnya, apa banyak kegiatannya, dan nanti di video ini juga akan kami sampaikan beberapa kegiatan layang-layang yang Mas Gino udah punya banget arsipnya. Tapi sebelum itu kita akan tahu dulu sebetulnya apa sebetulnya layang-layang ini dan sebetulnya masuk di mana. Kan ada dua sekarang ini, ada KONI dan ada KORMI. Nah, begitu juga Mas Gino juga dalam posisinya saat ini sebagai Wakil Ketua Umum KORMI ya, Lampung. Baik, selamat siang Mas Gino. Selamat siang Mas Don. Angel nih nyari waktunya ya. Alhamdulillah bisa diselesaikan. Kalau kemarin kita jadwalkan sebetulnya kemarin ya, tapi nggak apa-apa sekarang. Ini untuk menyambut juga event layang-layang yang nanti di Kalianda Lampung Selatan ya. Ini sekaligus menyambut itu juga. Boleh diceritakan sedikit mengenai layang-layang ini, sejarahnya sedikit saja, sejarahnya kok layang-layang jadi olahraga gitu kan, jadi olahraga rekreasi masyarakat seperti apa? Ya, terima kasih Mas Don. Pemirsa Kone TV Lampung yang berbahagia, tentu sangat berbahagia sekali hari ini bisa sharing di Kone TV. Layang-layang adalah bagian daripada khasanah kebudayaan nasional, dan sejarah membuktikan di wilayah Asia Pasifik sepanjang pinggiran pantai, baik yang di pantai maupun yang agak ke dalam, memang kita yakin betul layang-layang ini milik Indonesia. Belum ada penelitian valid, tetapi banyak orang percaya layang-layang itu nenek moyangnya ada di Indonesia. Bahkan layang-layang tertua itu dimungkinkan lahir di Indonesia, khususnya di Muna yang sekarang kalau tidak salah masuk wilayah Sulawesi Barat atau tidak salah. Di sana memang ada layang-layang Bagati itu yang sudah dikoleksi oleh berbagai museum tingkat dunia, di mana layang-layang ini memang terkait erat religiositas bangsa Indonesia di dalam menggapai Tuhannya. Jadi menerbangkan layang-layang dengan ketinggian itu sebenarnya salah satu bentuk komunikasi manusia sebagai makhluk dengan Tuhan Sang Pencipta. Itu dari satu sisi, dari sisi religiositas. Tetapi layangan juga mengajarkan kepada kita untuk dekat dengan alam memang. Jadi kita belajar tentang angin, kita belajar tentang cuaca, kita bisa menikmati langit. Oleh karenanya layang-layang memberikan perspektif yang menarik, tidak kenal zaman, selalu up to date pada zamannya, karena memang layang-layang juga penuh muatan teknologi, penuh muatan estetika, seninya juga di situ, sehingga ketika kita kecil Mas Don, kalau kita tidak main layangan itu tidak gaul, karena memang semua anak Indonesia pasti mainannya layangan. Oleh karenanya dalam konteks hari ini layangan yang sudah begitu mewabah di Indonesia, kemudian berkembang juga di negara-negara yang lebih maju, tetapi perspektifnya menjadi berbeda. Layangan itu sudah tidak lagi sekarang yang sederhana, yang dikenal dengan layangan tradisional Mas Don. Dulu di Indonesia banyak layangan yang asalnya itu dari daun, misalnya daun loko-loko, daun gadung gitu ya, daun nangka, kemudian berkembang ke yang berbahan kertas, kemudian plastik, rangkanya. Jadi artinya perspektif layangan itu sudah sangat berkembang, baik dari sisi desain ya, kemudian model, kemudian teknologi pembuatannya sampai ke bahan. Nah, Eropa mengembangkan layangan sangat maju, itu lebih banyak layang-layangan yang besar dan tanpa rangka. Karena memang angin di negara-negara di luar khatulistiwa ini kan semakin jauh dari khatulistiwa, anginnya kan semakin kuat. Indonesia masuk sebenarnya medium, karena kita ada di garis khatulistiwa, maka layang-layang kita tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu besar. Nah, Cina mengembangkan layangan sudah menjadi industri yang besar. Jadi artinya layangan ini sudah bergerak dari pengembangan teknologi juga ke industri.
Nah di kita tentu ini karena bagian daripada kebudayaan nasional, khasanah budaya nasional, maka beberapa pelayang akhirnya sudah sejak tahun 1997 menginisiasi yang namanya Pelangi, perkumpulan pelayang seluruh Indonesia, dan alhamdulillah kemarin Fornas 6 itu sejarah yang pertama resmi layang-layang dipertandingkan di forum resmi yang diikuti oleh kurang lebih 13 provinsi yang ikut bertanding, kemudian ada 5 atau 6 yang baru taraf eksibisi. Artinya Pelangi di tingkat provinsi kurang lebih sudah ada di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi secara apa namanya organisasi sudah diwadahin ya sekarang. Betul. Kalau layangan-layangan yang bebas ya mungkin layangan aduan yang pakai benang gelas gitu kan, itu tetap ada di nomor-nomor tertentu juga ada ya. Betul. Layangan ini layang-layang ini kan juga salah satu dari beberapa olahraga yang tergantung dengan alam. Betul. Iya kan? Ya. Kita kemarin, saya barusan semalam tuh nonton surfing ini kalau nggak ada ombak dia nggak bisa main, kan seperti itu. Betul. Layang-layang kalau nggak ada angin dia nggak bisa main, kan gitu. Jadi 100% tergantung sama alam. Nah di khususnya di Lampung Mas, ini kan banyak gunung, banyak pantai, banyak lembah. Ya. Ini kan sangat besar potensi untuk bisa mengembangkan layang-layang ini. Seperti apa jatuhnya ya cara pengembangan teman-teman dari Pelangi? Ya, jadi gini Mas. Ya, yang pertama memang kita harus ketahui layangan tadi sudah saya jelaskan dari sisi teknologi, bahan, rancang bangun, model itu sudah sangat berkembang. Nah, layang-layang yang dikembangkan ke depan ini memang sudah sekarang layang-layang itu sudah lebih variatif. Ada yang layangan tradisional yang kita kenal flat, papangan, sendaret, yang ngaung-ngaung semalaman itu. Ada juga yang dua dimensi. Dua dimensi itu flat, tetapi bisa asimetris. Jadi bentuknya itu orang naik becak, ya ada wayang, ya itu teman-teman di Jawa jauh lebih berkembang, tetapi modelnya masih dalam bentuk flat. Kemudian ada yang berkembang lagi tiga dimensi. Tiga dimensi ini sudah ada ruang di mana layang itu bisa naik karena ada ruang yang terkumpul, tempat berkumpulnya udara, kemudian nanti ada ruang untuk melepasannya. Jadi dia sudah bentuk model seperti aslinya. Jadi kalau burung, kapal, pinisi segala macam itu udah bisa terbang. Nah, kemudian ada juga yang berkembang yang menarik itu yang spot kite Mas. Artinya layangan yang memang manuvernya udah kayak pesawat gitu, mulai dari yang double land 2 tali sampai yang 4 tali. Nah ini baik dari sisi bahan maupun rangkanya sudah sangat maju karena rata-rata sudah pakai karbon, kemudian bahannya sudah pakai kain layang. Jadi dia memang, dan ini yang spot kain itu lebih ke profesional. Jadi nggak mudah robek ya? Nggak mudah robek. Pemainnya juga harus betul-betul yang memang terlatih. Karena kalau layangan yang tradisional kan kita semua tahu, layangnya naik, ditancapin ke pohon, orangnya sambil ngomong gitu ya. Kalau ini profesional. Nah, tetapi juga Mas John tadi menyebutkan Lampung memang potensi yang besar, punya potensi besar, bentang pantainya panjang, kemudian di beberapa daerah memang masih punya tempat, tetapi juga harus tetap kita edukasi dan kita advokasi. Karena ternyata untuk di kota Bandar Lampung dan sekitar kita juga sulit untuk main layang. Karena main layangan ini kan juga memenuhi syarat dia harus pakai sepatu, pakai sarung tangan untuk menghindarkan kecelakaan, dan pakai kacamata, pakai topi. Lapangannya dia harus rata, tidak boleh ada lubang karena orang lari narik layangan dia ke bawah. Tunggul-tunggul harus bersih. Kemudian juga bebas dari listrik, kabel listrik, kemudian pepohonan, dan yang terpenting juga jauh dari wilayah bandara, tower-tower. Nah, persyaratan ini ketika sudah masuk di wilayah kota kan agak sulit ya, karena layang-layang ini sekarang sudah menjadi olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat. Kita berharap juga ke depan pemerintah juga harus mulai memberikan ruang
untuk masyarakat itu bermain layang-layang, olahraga tradisional dalam konteksnya layang-layang misalnya gitu. Kenapa? Karena kita tetap menjadi penting memberikan perspektif kepada anak-anak muda itu bahwa ada permainan yang juga lebih menarik dibanding hari-hari hanya memegang gadget. Kenapa? Karena layang-layang itu kembali lagi mengajarkan anak-anak kita untuk bergaul, mengenal tentang teknologi, keindahan, sains dan seni, juga alam. Jadi kan HP ini kan menunduk terus mas, tetapi kalau main layangan kan mendongak, melihat, sehingga struktur tubuh, anatomi anak itu juga menjadi lebih seimbang, tidak ada berkembang pada satu irama tertentu. Nah ini dan yang semuanya juga bergerak. Betul, leluasa. Kalau anak sudah main ini kan di kamar, orang tuanya aja susah untuk ngomonginnya, apalagi udah kecanduan. Nah ternyata kita kemarin Agustusan misalnya kita buka untuk tambah lagi kelasnya yang saya tambahkan layangan adu. Kalau tadi itu tergantung pada angin, betul, main layangan itu dulu kan terkait dengan ritual kan, habis panen petani bergembira main layangan, karena biasanya angin bergerak itu setelah bulan Mei sampai dengan Agustus. Setelah itu musim pancaroba agak susah main layangan, tetapi layangan adu ini all-round. Kapan aja bisa main, karena dia tidak membutuhkan angin yang kuat. Yang kedua, ada yang yang apa istilahnya, revolution kite. Jadi layang revolusi itu bisa main di dalam ruangan mas. Itu 4 tali, memang bahannya ringan. Jadi kalau kita nanti festival akan kita perkenalkan bahwa nir angin pun tetap profesional itu tetap bisa main, tetapi memang ini harus dilakukan yang stand kite, double tali, kemudian revolution kite yang 4 tali, itu memang harus dimainkan oleh pelayang-pelayang profesional. Nah, pandemi memang membuat kita semua agak terbatas. Ini pandemi sudah mereda, alhamdulillah. Kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan. Insya Allah nanti tanggal 10 September akan menggelar festival layangan yang mungkin pasca pandemi baru yang pertama di Lampung memulai lagi. Nah, beberapa sih event yang tidak terlalu besar sudah dilakukan oleh inisiatif teman-teman, tapi kita coba ini kita lakukan, dan kemarin kita sebenarnya ini undangan untuk mengikuti festival juga ramai banget. Purworejo, Jawa Tengah baru saja pantai, kemudian tanggal awal Oktober nanti di Surabaya, kemudian Bali sudah mendahului. Nah ini membuktikan bahwa kegiatan layang-layang yang bergabung di Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI ini juga menjadi satu trigger baru untuk bagaimana momentum kebangkitan dunia kepariwisataan Lampung juga bisa kita optimalkan. Oke Mas Kira, kita akan jeda sejenak. Di segmen yang kedua saya ingin membahas apa yang akan dilakukan di Kalianda itu besok. Festival itu nomor-nomornya apa saja, kemudian siapa yang boleh ikut, ya kan, kategori apa saja yang bisa diperlombakan. Teman-teman, kita istirahat sejenak. Kita nanti akan lanjutkan pembicaraan dengan Mas Gino Vanoli dalam pembicaraan tentang layang-layang atau pelangi di Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana, ngopi dulu. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat.